Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter lalu, Kid sangat percaya diri dengan tembakan meriam elektromagnetiknya untuk bisa menumbangkan Big Mom. Tapi ternyata hasilnya di luar dugaan. Jangankan membuat Big Mom tumbang, Yonko itu masih bisa tersenyum ketika menerima kartu as dari Kid. Tampaknya kali ini Big Mom sudah lebih siap untuk menerima serangan fisik dari Kid. Karena sebelum menerima serangan itu, Big Mom memang sudah menantang Kid. Di sisi lain, karena melihat Big Mom masih belum tumbang, para supporter dari bajak laut Kid dan bajak laut Hati jadi mulai panik. Karena kedua kapten mereka sudah sampai pada batasnya. Big Mom pun mulai melakukan serangan balik. Dia mengaktifkan Soul Focus yang akan memberikan dua pilihan kepada korbannya, yaitu pertama memberikan masa hidupnya sebanyak 50 tahun kepada Big Mom, atau yang kedua menjadi budaknya Big Mom. Nah, ketika Soul Focus diaktifkan, para penonton jadi tambah panik. Jiwa para Kurocho Kaido mulai meninggalkan tubuhnya dan menuju ke arah Big Mom. Secara teori, Soul Focus seharusnya bisa membuat Big Mom menang, karena kemampuan itu akan membuatnya menjadi lebih kuat dan bisa beregenerasi lagi. Namun Kid dan Law juga masih bisa melakukan perlawanan. Kali ini mereka melawan menggunakan tekad dan keyakinan yang kuat, sehingga Soul Focus tidak berfungsi kepada mereka berdua. Ya, tentu kasusnya sama ketika Jinbe berhasil menolak Soul Focus karena dia tidak takut kepada Big Mom. Tetapi walaupun Soul Focus tak berfungsi kepada mereka berdua, kedua kapten ini harus tetap bertindak cepat, karena jika tidak, seluruh jiwa anak buahnya akan jadi korban. Law pun menggunakan sebuah teknik rahasia yang bernama Silent Room. Nah, kali ini Law membuat room yang mengurung Big Mom. Lalu room itu punya efek untuk menghilangkan segala suara yang ada di dalamnya, sehingga suara dari Big Mom tidak sampai keluar. Kemampuan room Law ini memiliki efek seperti Nagi-Nagi Nomi milik Corazon. Ya, OP-OP Nomi memang mantap sekali ya, karena bahkan bisa membuat kemampuan yang sama dari Devil Fruit lain. Dan secara tidak langsung sosok Corazon ini kembali telah menyelamatkan hidup Law. Ya, karena tentu jika Law kalah dalam pertempuran melawan Big Mom ini, hampir dipastikan nyawanya akan terancam. Lalu sosok Corazon juga muncul dalam salah satu panel di chapter ini. Kemudian ketika berada di dalam Silent Room-nya Law, Soul Focus Big Mom terhenti. Hal itu pun membuat Sang Yonko tak jadi mendapatkan asupan energi jiwa yang besar. Kid yang melihat situasi ini langsung menambah power serangannya. Hal itu membuat Big Mom jadi terdorong ke bawah. Walaupun serangan Kid itu tak bisa melukai Big Mom secara langsung. Nah, di sini ketika majikannya terdesak, Homie Special Mystery berusaha untuk menolong Big Mom. Tapi secara tidak terduga, Law bisa membelah Mystery dengan mudah, walaupun tanpa membuat room terlebih dahulu. Ya, strategi Law untuk memisahkan Big Mom dan para homies-nya menggunakan Silent Room terlihat sangat ampuh. Karena dengan kemampuan itu, homies Big Mom tidak ada yang bisa menolong Sang Yonko. Dan para homies sendiri terlihat jadi lebih lemah, karena tidak ada majikan yang mengontrol serta mengendalikannya. Nah, selanjutnya Big Mom semakin terdorong ke bawah. Dia masih berusaha meminta tolong kepada para homies-nya, namun hal itu sia-sia karena suara minta tolongnya tidak terdengar sama sekali. Akhirnya dorongan dari gelombang elektromagnetiknya Kid membawa Big Mom sampai ke ruang bawah tanah, lokasi tempat penyimpanan bahan peledak. Yamato cukup terkejut ketika melihat Big Mom muncul dari atas. Tapi anak Kaido itu lebih terkejut karena tidak ada suara yang keluar dari Big Mom. Kemudian Big Mom yang sudah putus asa memanggil homies-nya berusaha untuk membuat homies yang baru. Tapi hal itu tetap sia-sia karena Big Mom masih berada di dalam Silent Room, sehingga semua yang dia sentuh tetap tak bisa mengeluarkan suara. Lalu di sini Big Mom kembali ceroboh, entah karena tidak tahu atau sudah mulai panik. Big Mom memecahkan es yang membalut salah satu bahan peledak, dan hasilnya bahan peledak itu meledak mengenai Big Mom. Kemudian karena ledakan itu muncul lubang besar di bawah Onigashima. Sementara itu Kazinbu juga terkena efek ledakan.
Namun di sini ada hal aneh yang terjadi pada Kazenbo. Dia terlihat bisa melepaskan diri dari tubuh besarnya. Lalu muncullah Kazenbo kecil yang memanggil nama Orochi. Ya, Mimin rasa Kazenbo kecil ini masih selamat dari ledakannya Big Mom, dan mungkin dia tetap akan OTW ke lokasinya Orochi. Sementara itu Big Mom terus jatuh meninggalkan pulau Onigashima. Yonko itu pun jatuh tepat di lubang yang dibuat oleh Law pada serangan sebelumnya. Nah, saat terjatuh ini Big Mom sedikit mengingat masa lalu, terutama tentang Roger. Big Mom mengatakan bahwa apa yang dilakukan Roger sebelum dieksekusi telah membuat masalah baginya, karena memunculkan para bajak laut muda yang mengincar One Piece. Dan secara tidak langsung, untuk mendapatkan One Piece mereka harus mengalahkan para Yonko yang saat ini menguasai lautan. Lalu Big Mom pun mempertanyakan tentang One Piece dan juga hubungannya dengan negeri Wano ini. Ya, ini adalah sebuah informasi yang menarik ya. Walaupun cuma segitu, ada hal penting yang bisa kita lihat, yaitu Big Mom tak tahu apa-apa tentang One Piece. Bahkan dia juga tak menyinggung apapun tentang nama Joy Boy, orang yang meletakkan harta itu di Pulau Laftel. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Kaido yang terlihat sudah tahu mengenai sosok Joy Boy. Bahkan pada flashbacknya King beberapa puluh tahun yang lalu, Kaido dan King sudah membicarakan tentang Joy Boy. Nah, berdasarkan hal itu, Mimin rasa Kaido mengenal sosok Joy Boy bukan dari Captain Rocks, karena kru senior Rock seperti Big Mom aja tidak tahu apa-apa tentang Joy Boy. Dan Mimin menduga Kaido tahu sosok Joy Boy dari orang tuanya, atau bisa juga dari para leluhurnya, leluhur ras Oni. Skema seperti ini juga akan nyambung dengan teori bahwa King mengenal Joy Boy dari para leluhur ras Lunaria, sehingga ketika Kaido dan King bicara tentang Joy Boy, mereka berdua jadi nyambung. Dan mungkinkah ras Oni ini adalah salah satu ras yang juga sedang menantikan kedatangan Joy Boy? Wah, menarik untuk dinantikan terungkapnya hal itu. Oke, kembali ke cerita. Ketika Big Mom membayangkan tentang Roger, kita diperlihatkan keadaan update situasi terbaru dari beberapa karakter. Diawali dari keadaan di aula utama yang menunjukkan sosok Chopper. Di sini terjadi kekacauan besar yang terjadi akibat pertarungan Big Mom. Lalu ada juga sosok Robin dan Brook. Keduanya belum bertemu dengan para CP0 dan masih berlari untuk menghindari kebakaran. Selanjutnya ada Roronoa Zoro yang ternyata masih pingsan. Ya, walaupun di chapter 1038 yang lalu Zoro diperlihatkan sudah sadar. Lalu tengkorak berjubah yang akan menyerang Zoro juga sudah tidak ada lagi. Sepertinya tengkorak itu memang perwujudan dari rasa sakit obat suku Ming yang membuat Zoro merasakan sakit berlipat ganda. Di sini kita juga bisa melihat darah di sekitar tubuh Zoro. Ya, mungkin efeknya akan sama seperti ketika Zoro menerima rasa sakit dari Kuma, hingga tubuh Zoro mengeluarkan darah yang cukup banyak. Lalu di sini Zoro juga diperlihatkan jatuh. Ya, semoga aja Franky bisa cepat menemukan Zoro untuk memberikan pertolongan. Nah, selanjutnya kita melihat posisi Orochi yang jungkir balik karena guncangan yang terjadi. Tapi di sini ada hal menarik mengenai Hiyori, yaitu dia masih bisa santai memainkan samisen walaupun lantai tempat dia duduk sudah sangat miring. Nah, hal itu membuat Mimin berpikir bahwa Hiyori memang punya kemampuan khusus. Ya, setidaknya kemampuan sebagai seorang samurai yang membuatnya bisa tetap tenang dalam situasi gawat seperti ini. Lalu yang terakhir adalah mengenai nasib Raizo dan Fukurokuju. Hasil pertarungan mulai terlihat. Raizo masih berdiri, sementara Fukurokuju sudah terbaring tidak berdaya di tanah. Tapi jutsu pengikat mereka tidak akan bisa lepas sebelum salah satu dari mereka kehilangan kesadaran. Ya, karena kan mereka sama-sama tak bisa bergerak. Jadi walaupun salah satu dari mereka ingin melepaskan jutsunya, hal itu tidak bisa dilakukan. Tapi melihat Fukurokuju yang sudah merengek minta air, sepertinya pemenang pertarungan ini sudah ditentukan, yaitu adalah Raizo. Oke, kembali kepada Big Mom. Setelah membayangkan tentang Roger, Big Mom masih terus jatuh menuju lubang besar di bawahnya. Sebelum benar-benar jatuh, Big Mom menegaskan bahwa dirinya tidak akan mati semudah itu. Big Mom pun akan membuat perhitungan kepada Kid dan Law dengan mengatakan tak akan memaafkan mereka berdua.
Akhirnya Big Mom jatuh ke dalam lubang itu disertai dengan ledakan yang sangat besar. Dapat kita lihat awan hitam karena ledakan telah membubung tinggi hingga sebesar ibu kota bunga. Lalu berkat silent roomnya Law, suara ledakan yang super besar itu tidak terdengar oleh para penduduk ibu kota bunga. Akhirnya di sini sudah ada konfirmasi bahwa Kid dan Law adalah pemenangnya. Ya, Mimin rasa ini memang adalah skenario terbaik. Kid dan Law berhasil menang dari Big Mom tanpa mengalahkan Yonko itu. Ya, di sini Mimin katakan Big Mom belum kalah dari mereka berdua karena Big Mom tidak diperlihatkan tumbang. Bahkan hingga saat terakhir pun kartu as Kid dan Law tidak bisa membuat Yonko itu benar-benar tumbang hingga kehilangan kesadaran. Lalu jatuhnya Big Mom ke dalam lubang dan kemudian meledaknya bahan peledak itu malah lebih disebabkan karena kesalahan Big Mom sendiri. Big Mom ceroboh telah menyentuh bahan peledak yang sudah dibekukan oleh Yamato. Lalu Mimin rasa Big Mom juga belum kehilangan kesadaran walaupun sudah jatuh ke dalam lubang dan menerima ledakan yang besar. Tapi walaupun begitu, Mimin yakin sih Big Mom tak akan kembali ke Onigashima dalam waktu dekat. Mungkin karena Big Mom sudah kehabisan tenaga setelah teknik soul focus yang digunakannya telah di-counter oleh Law. Jadi ya intinya Kid dan Law memang berhasil mengalahkan Big Mom dalam pertempuran ini, tapi mereka belum bisa dikatakan telah menumbangkan seorang Yonko. Iya, mantaplah Bang Oda, skenario yang pas untuk mengakhiri perdebatan tentang kekalahan seorang Yonko di tangan dua orang supernova. Lalu di sini Kid dan Law diperlihatkan setengah pingsan. Dengan mata tertutup, kedua kapten itu bersandar di bebatuan. Para anak buah mereka pun sangat senang dengan hasil pertarungan ini. Selanjutnya, karena bagian bawah Onigashima hancur, Momonosuke yang sedang menarik Onigashima bisa bertemu dengan Yamato. Mereka pun membicarakan sesuatu yang penting. Oh iya, pada panel dimunculkannya Yamato ini kita bisa melihat bongkahan bahan peledak yang membeku. Hal itu berarti Big Mom tak jatuh bersama semua bahan peledaknya. Paling hanya sebagian saja yang ikut jatuh kepada Big Mom. Nah, di sini Momonosuke mengatakan kepada Yamato bahwa Zunisa sudah berada di dekat Wano Kuni. Ya, secara tidak langsung hal ini sudah mengkonfirmasi bahwa yang memanggil Momonosuke di chapter lalu adalah Zunisa. Lalu Yamato pun terkejut karena dia tahu bahwa Zunisa adalah gajah yang tertulis di dalam jurnal Oden. Momonosuke membenarkan hal itu. Lalu dia berkata bahwa Zunisa adalah teman atau rekan dari Joy Boy, atau bisa juga diartikan sebagai nakama. Kemudian Zunisa telah melakukan kesalahan 800 tahun yang lalu, sehingga saat ini sedang menjalani hukuman. Wah, jadi sudah terkonfirmasi ya bahwa Zunisa ini punya hubungan langsung dengan Joy Boy. Lalu jika Momo mengatakan Zunisa adalah temannya Joy Boy, Mimin jadi punya pikiran liar bahwa Zunisa dulu sebenarnya adalah manusia seperti Joy Boy. Dan mungkinkah kemampuan Momonosuke untuk memerintah Zunisa itu terkait dengan hubungan darah dengan Joy Boy? Ya, mungkin Toki yang berasal dari masa lalu itu adalah anak dari Joy Boy. Wah, ceritanya jadi semakin menarik. Dan mari kita tunggu terungkapnya hal itu. Oke, sampai di sini aja segmen real review kali ini ya. Jika ada tambahan bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo!